Baiklah, kita lanjutkan kembali pada segmen yang kedua ini dengan dialog ringan kita dengan Bung Dodi. Masih keterkaitan dengan masalah angka-angka yang saya sampaikan tadi, Mas Dodi. Pengangguran kita 6,sekian %, kemudian kemiskinan kita juga masih pengangguran 5,22, kemudian kemiskinan kita masih 6,49%. Ini angka yang cukup mengganggu ya. Walaupun usia masa Kaltara ini sudah 8 tahun ya. Undang-undangnya tahun 2012. Sebelumnya juga sudah ada pergerakan daripada roda pemerintahan kan. Betul. Sudah tentu dalam waktu yang cukup 8 tahun ini dengan angka kemiskinan, pengangguran. Kemudian yang cukup menarik bagi saya, ini ada juga angka yang keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi sebelum COVID ini kemarin, sebelum COVID itu kan 6,91%. Artinya bahwa kalau pertumbuhan ekonomi begitu tinggi, berarti masyarakat kita sebenarnya cukup sejahtera lah ya, cukup makmur ya, gitu. Karena hampir 7%, kita bisa bayangkan itu. Tapi dihubungkan dengan angka kemiskinan, kemudian pengangguran, kemudian kalau IPM kita lebih baik daripada 5 provinsi di Pulau Kalimantan sebenarnya. Nah, kira-kira apa dari data-data yang ada di pemerintahan kita ini di Kalimantan Utara dalam waktu 5 tahun ke depan 2020-2025, Pak Udin atau U2 apa yang akan dilakukan? Ya, yang jelas begini, sebagai provinsi baru sebenarnya Kaltara ini punya banyak keunggulan, betul. Sangat banyak keunggulannya. Bukan hanya dari dari kekayaan alam ya, yang akhirnya mungkin dampak sosialnya juga, dampak lingkungan juga ada. Tapi sebenarnya kan sebagai wilayah yang sangat strategis, misalnya di Akli, alur laut itu sebenarnya Kaltara. Ya, artinya dari sisi strategis tempat ini, wilayah ini kan sangat strategis. Kita anggap naik ke atas sedikit ada Filipina, bisa langsung ke Jepang, Malaysia, Korea dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya yang kita akan kerjakan itu di saat Pak Udin dan Pak Undun ini adalah membuka investasi seluas-luasnya. Misalnya kawasan industri pelabuhan gitu, KIPI yang ada di Tanah Kuning itu sebenarnya harus diberikan fasilitas luar biasa, diberikan fasilitas kemudahan dan lain sebagainya oleh pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah setempat, misalnya karena itu di wilayah Kabupaten Bulungan misalnya, itu dipercepat. Saya tahu, kita pernah dengar ada beberapa perusahaan yang mau investasi tapi terkendala. Ya, terkendala banyak hal. Industri dan pelabuhan internasional. Benar. Mungkin masih di atas meja atau di atas kertas. Ya, masih seputar itulah, birokrasi yang berbelit-belit dan lain sebagainya, perubahan RT RW kan terjebak dengan persoalan itu. Padahal pemerintah, misalnya pemerintah pusat itu kan menggenjot ekonomi ini salah satunya dengan investasi begitu. Dengan investasi ketika datang dia bawa uang, dia membuka lapangan pekerjaan tentunya, wilayah jadi wilayah jadi tumbuh gitu. Nah, Pak Udin dan Pak Undun akan fokus ke wilayah itu, KIPI akan dipercepat prosesnya karena kita tahu misalnya ada perusahaan-perusahaan dari Korea Selatan sekelas Hyundai, Samsung itu mau memindahkan pabrik yang ada di Thailand, yang ada di Vietnam, yang ada di Cikarang, itu di tempat yang baru, yang kondusif, sehingga membuka lapangan pekerjaan. Coba bayangkan, mereka menganggap wilayah KIPI itu sangat strategis. Pertama, wilayah yang tadi sangat dekat di pesisir ya, di sepanjang pantai-pantai. Kita lihat keluar dari Tarakan ini kan Selat Makassar langsung ke sana itu kan Filipina tembus. Daripada dia harus mutar Selat Malaka dan lain sebagainya, Laut Cina Selatan. Jadi dari Jakarta lebih jauh, tidak ekonomis lah. Dan satu lagi yang sangat penting adalah wilayah Kalimantan Utara ini bukan wilayah gempa. Itu juga menjadi pertimbangan mereka. Berbeda misalnya ketika mereka buka di Cikarang misalnya di daerah Jawa Barat, nanti ada tsunami, gempa. Nah, ini yang menjadi fokus, harusnya diberikan fasilitas. Kita tahu itu miliaran dolar yang mau diinvestasikan, ada beberapa perusahaan kelas dunia itu yang sudah siap menanamkan modal, membuka pabrik lah minimal di situ. Itu yang akan, ketika misalnya KIPI ini jalan, membangunnya pun sudah menyerap tenaga kerja, gitu ya kan.
Belum lagi ketika misalnya ada pabrik-pabrik multinasional yang membuka di situ, itu juga pasti membutuhkan lapangan kerja. Artinya pemerintah memberikan fasilitas dengan ikatan, misalnya mewajibkan perusahaan-perusahaan itu untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal misalnya. Itu kan cukup sudah mendorong memotong angka-angka tadi gitu, angka pengangguran, meningkatkan ekonomi, uang perputaran tapi uang. Nanti kalau dia kerja di pabrik tentu menggunakan uang yang banyak ya, padat modal juga. Betul. Berarti menggunakan sumber daya yang bagus tentunya. Benar. Itu sumber daya. Kalau kita lihat di data di Kalimantan Utara itu kita punya rata-rata lama sekolah hanya sampai 8,25, artinya hanya sampai kelas 8 kelas belum 8. sampai kelas 9. Artinya belum tamat SMP. Ya, itulah juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Jangan hanya sekedar menarik investasi, sementara SDM-nya tidak ditingkatkan kualitasnya. Betul. Makanya ini juga harus berjalan seiring gitu ya kan. Investasi masuk, SDM juga ditingkatkan dengan membangun sekolah-sekolah, mewajibkan sekolah anak-anak sampai 9 tahun. Ya, 9 tahun atau 12 tahun. Terutama di kawasan sekitar ya, begitu karena itu kan daerah pesisir, tingkat ekonominya juga rendah. Infrastrukturnya masih sangat jauh. Ya. Sekolah masih bisa dihitung dengan jari, SD, SMP. Ini kan memang kendala. Itulah butuhnya pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang punya visi, tidak hanya mengejar penghargaan, tidak hanya mengejar angka-angka, lobi-lobi di Jakarta, tapi coba bayangkan Pak Boni, di Salim Batu, wilayah yang hanya pelemparan batu dari ibu kota provinsi, tidak ada SMA di sana. Iya, betul. Bertahun-tahun itu di depan mata gitu. Anak-anak Salim Batu itu yang sudah lulus SMP itu kebingungan harus sekolah kemana, banyak ketarakan. Iya, betul. Akhirnya ketika dia, sedangkan itu pada waktu sudah ada pemerintahan, sudah ada pemerintahan provinsi, ada bupatinya, ada gubernurnya. Hanya simpel aja persoalan lahan, terus gimana anggarannya. Ini kan kalau pemerintah pemimpinnya punya visi yang kuat, yang menganggap hal itu penting gitu, bukan hanya sekedar ini proyek kecil, bangun gedung ini cuma berapa, keuntungan kita berapa, enggak. Pak Udin yang sangat konsen terhadap dunia pendidikan, kita tahu di Tarakan banyak sekolah dibangun dan lain sebagainya. Apalagi Pak Undun. Pak Undun itu basicnya adalah guru, sangat care lah pasti dengan dunia pendidikan. Nah itu kan bertujuan untuk mensuplai investasi yang kemungkinan nanti kita kerannya dibuka. Ini nutup. Jangan lagi nanti memang terjadi kesenjangan. Benar, investasi itu jangan lagi tenaga-tenaga mengambil tenaga dari luar, apalagi tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing ya tetap ada, cuma untuk hal-hal teknis kan. Dan nah kembali lagi, Bung Dodi, kita kembali lagi. Ini kan sudah beberapa minggu belakangan ini paslon ini merumput semua. Pergi ke kabupaten, kemudian termasuk di Tarakan, kemudian ke kelurahan, ke kecamatan-kecamatan. Ini kira-kira setelah beberapa minggu merumput ini, apa yang ditangkap oleh U2 ini? Apa keinginan masyarakat? Ya, kita kan juga melakukan survei ya. Survei itu untuk memberikan gambaran secara umum. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat terhadap calon gubernur dan wakil gubernur? Itu hampir 60% itu yang mereka harapkan adalah pemimpin yang bisa memberikan solusi di bidang pendidikan. Di bidang ekonomi. Di bawahnya ada pendidikan, infrastruktur dan lainnya. Tapi fokusnya rata-rata ke ekonomi. Mungkin ini dampak dari corona juga ya. Ekonomi benar-benar drop. Banyak perusahaan yang menghentikan produk, perusahaan yang tutup, pengangguran akhirnya terjadi di mana-mana. Dan memang fokusnya adalah ekonomi. Ekonomi ya. Yang mereka mungkin di UMKM. Bisa jadi, karena survei 800 responden itu menyebutkan mayoritas masyarakat, mungkin rata-rata sebagian besar ya, 60% itu masyarakat kelas pekerja, kelas menengah ke bawah gitu, yang disurvei, padat karya. Dan mereka maunya berharap ya begitu. Ekonomi, pemimpin yang mereka butuhkan adalah pemimpin yang bisa mencarikan solusi di bidang ekonomi. Itu pun yang kita dapatkan di saat kita, Pak Udin dan Pak Undun itu turun ke masyarakat, ke grassroots, berdialog. Itu permintaannya ya? Rata-rata seperti itu, Pak. Fokusnya adalah di bidang ekonomi. Misalnya kita ketemu petani nih, di daerah Sajau, di daerah Bulungan. Mereka nanya, bagaimana Pak dengan kita ini nanam sayur, nanam
tanaman-tanaman keras misalnya, kita kesulitan dalam menjual marketingnya. Nah ini kan yang menjadi masalah. Ya salah satunya memang kita akan membangun akses misalnya infrastruktur, dan juga kita juga akan memberikan program-program yang yang berbasis teknologi. Misalnya masyarakat di pedesaan itu, petani-petani itu juga harus sadar bahwa marketing itu penting, menjual agar tidak hanya bermain tingkatan lokal gitu. Kita tahu misalnya di Nunukan itu kan punya andalan misalnya tanaman-tanaman buah, pisang, jeruk, jambu, semangka bahkan. Nah ini yang tapi marketnya bingung, hanya dijual di sini, apalagi di transmigrasi, daerah transmigrasi ya. Ya begitu. Banyak sekali kan. Sebenarnya kan itu yang jadi masalah. Fokus pemerintah kan seperti itu, bagaimana memberikan insentif, memberikan jalan keluar. Jangan hanya petani itu disuruh nanam aja, tapi kesananya tidak ada solusi. Bisa juga misalnya kayak rumput laut, yang hari ini hanya bahan baku doang yang kita bisa bawa ke Surabaya, tidak menjadi olahan. Akhirnya harga tidak ekonomis kan. Gitu. Padahal potensinya luar biasa. Tapi sudah bisa dipetakan nggak dari 5 kabupaten kota, satu kota kira-kira di mana suara-suara yang terbanyak nanti ini? Kira-kira peta-petanya lah nanti sementara ini. Setelah merumput nih. Ya, saya kasih bocoran aja nih. Sebenarnya dapur ya, tapi enggak apa-apa. Gini, Pak Udin unggul di masyarakat menengah bawah. Iya, menengah ke bawah. Kita bisa daerahnya? Kabupaten kota. Jelas Tarakan menjadi basis. Beliau Nunukan sangat dikenal di sini. Ya, Nunukan juga sebagian besar basis. Kami tidak memetakan wilayah kami tidak memetakan berdasarkan agama dan suku, tapi wilayah dan secara berkaitan dengan strata ekonomi. Ya, Pak Udin sangat dikenal di kalangan masyarakat bawah. Di Tarakan terutama, di wilayah perkotaan, di Nunukan juga sangat dikenal beliau. Kalau di Bulungan? Di Bulungan apalagi? Di Bulungan itu Pak Udin itu menjadi selebritis baru ya. Beliau itu sangat tadi beberapa video yang kita sudah share keluar kan, ketika beliau ke pasar itu heboh gitu orang. Beliau ditunggu-tunggu ternyata di pasar induk itu untuk didatangi, minimal disapa begitu. Dan di kalangan-kalangan komunitas yang spesifik gitu, itu beliau ternyata juga sangat populer. Ya. Memang rada ringan, kerja tim itu rada ringan karena Pak Udin ini orang bergerak ya. Orang mobilitasnya tinggi, nggak jaim kalau bahasa anak muda, nggak membatasi pergaulan gitu. Ya. Nah, Mas Dodi, samping kita tadi sudah tahu bahwa dia adalah sederhana, dia suka ke masyarakat, kemudian banyak ya kelebihan keunggulan. Apalagi kira-kira sesuai dengan tema kita, kenapa kita harus pilih U2 nih? Gimana ya, saya sebenarnya masyarakat tuh udah tahu lah ya bahwa Pak Udin ini orang baik ya. Ya gini, kalau mau lihat pemimpin itu lihat keluarganya sebenarnya, latar belakang keluarga dan keluarganya. Hari ini Pak Udin mendidik anak-anaknya, keluarga besarnya itu dengan kesederhanaan juga gitu. Artinya urusan pribadinya udah selesai sebenarnya, anak udah pada mandiri semua, punya pekerjaan masing-masing. Artinya kalau berkuasa, Pak Udin nggak akan mencari kekayaan lah. Itu penting itu. Masyarakat itu, ini pelajaran politik ya, carilah pemimpin yang urusan keluarganya udah beres. Nggak ada lagi yang mau ngumpulin harta, mau beli ini, beli itu, nggak. Pak Udin udah selesai urusan pribadinya. Istrinya orang sederhana yang masih masak, yang masih mencuci sendiri pakaian suaminya, tidak pakai pembantu. Itu contoh yang sangat baik. Walaupun beliau punya uang untuk gaji pembantu, tapi untuk suaminya sendiri dia cuci sendiri. Dan Pak Udin ini orang yang sangat religius. Iya, betul. Sangat puasa Senin Kemis itu rutin beliau lakukan, kadang berjamaah ke masjid-masjid. Ini kan menandakan pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat, dekat dengan Tuhannya. Itu juga penting menjadi penilaian tersendiri buat masyarakat. Dia tidak pernah membatasi pergaulan. Bajunya biasa, Pak. Batik harga biasa, harga murah, harga yang nggak mahal-mahal, sehingga masyarakat ketemu itu
nggak segan gitu. Iya. Bahunya ditepuk-tepuk gitu. Kadang bercanda gitu ya. Itu menandakan bahwa dia memang merayat ya. Susah Pak sekarang hari ini mencari pemimpin yang merakyat secara alamiah. Iya, Bung Dodi, ketika kita bandingkan dengan pasangan nomor yang lainnya 2 dan 3 yang kita lihat bahwa secara media kemudian informasi-informasi ini kan cukup menyebar kemana-mana ya dibandingkan yang nomor 1. Tapi nanti setelah dijawab setelah kita menarik. Setelah ini.